Hai, selamat datang di channel Muna Kaizen. Kali ini aku akan membahas tentang gimana sih caranya supaya kita bisa belajar bahasa Inggris tanpa harus kita memikirkan grammar terlebih dahulu. Karena sejak SD, SMP, SMA, dan bahkan di perkuliahan juga kita selalu belajar grammar, tapi kita nggak cepet bisa tuh ngobrol bahasa Inggris. Nah, ada dua tipsnya. Yang pertama, berbicaralah secara natural, secara alami tanpa memikirkan grammar. So just speak without think about your grammar. Nah, di sini juga di speaking naturally atau berbicara secara natural itu juga ada 4 poin. Poin yang pertama adalah nekat atau be a risk taker. Beranilah untuk ambil resiko. Resiko apa? Ya, resiko untuk kalian ngobrol terus dan mungkin ada orang yang akan say bahwa kamu so Inggris. Abaikan aja orang yang ngomong seperti itu, karena memang kamu harus buang jauh-jauh rasa malu kamu, buang jauh-jauh rasa tidak percaya diri kamu dan rasa sungkan kamu. Jadi intinya just speak. Ingat ketika kamu masih bayi, orang tua kamu, ibu kamu gak pernah ngajarin kamu untuk, nah ayo ngobrol pakai grammar ya. No, never. Ibu kita nggak pernah ngajarin kita grammar ketika kita masih bayi. Yang ada adalah kita didikte untuk ngomong beberapa patah kata kayak mama, papa, ayah, ibu, susu, mamam, atau makan, like that, ya kan? Jadi ketika di belajar bahasa Inggris pun juga seperti itu. Perbanyaklah kosakata itu, lalu kamu sering-sering practice untuk pronounce those words, untuk mempronunciasikan, untuk melafalkan kata-kata itu. Oke? Dan yang kedua adalah bergayalah in action. So take action, bergayalah. Jadi kamu tahu Cinta Laura, dia itu ketika ngomong bahasa Indonesia pun dia juga pakai aksen bahasa Inggris, karena memang kalau Cinta Laura kan itu aksen aslinya dia, nggak dibuat-buat. Nah, kalau kita it's okay, kita buat-buat aja. Ketika kamu lagi practice speaking English, terus kamu lupa bahasa Inggrisnya meja, misalnya, atau bahasa Inggrisnya pasar, terus kamu mau bilang seperti ini, I want buy a meja in the pasar. Oh, what is meja? Oh, what is pasar? Nah, so just keep your English accent. Terus yang ketiga adalah dahulukan kuantitas berbicaramu. Jadi abaikan dulu kualitas bicara bahasa Inggris kamu. Jadi kamu prioritaskan your quantity of speaking English. Jadi terus ngobrol aja pakai bahasa Inggris. Ya, dan abaikan aja kualitas grammarnya dan juga kualitas pronunciation-nya. Ya, mungkin pronunciation-nya kalau kamu cek di kamus, kamu cek di Google, ternyata keliru. It's okay. Yang terpenting adalah di dalam tahapan ini adalah kamu ngomong aja terus gitu loh. Intinya kamu tingkatkan rasa percaya diri kamu dalam speaking English. Dan yang keempat adalah dengarkan. Jadi memang anak bayi itu kan mereka bayi sering mendengarkan orang tuanya ngomong. Always listen and listen. Orang tuanya ngomong, makan, minum, terus juga papa, mama, bayi ini kan selalu mendengar. Nah, makanya ketika kita belajar bahasa Inggris, we are as a basic learner, sebagai pelajar yang masih pemula. So of course we are as a baby, kita sebagai bayi, jadi sering-sering kita mendengarkan orang native speaker atau orang yang memang asli ngomongnya pakai bahasa Inggris kesehariannya, kita dengerin mereka. Berhubung kita tidak mungkin gitu misalnya ya untuk bertemu secara langsung, so today there are so many social media or media like YouTube or Google MP3 ya. Kita bisa download di sana conversation in English dan kita bisa dengerin setiap saat. Setiap kita mau tidur, 10 menit sebelum tidur itu adalah waktu yang oke banget untuk kita
mendengarkan MP3 in English conversation atau videonya di YouTube, it's okay, it's up to you. Nah, sering-sering mendengar, maka ketika kita sering mendengar, itu akan tertanam di dalam otak kita cara ngomong bahasa Inggris yang sesuai, yang seperti English native speaker, like that. Dan beralih ke poin B, yaitu berbicara secara grammar or speaking grammatically. Nah, secara grammar ini adalah kita, at least kita tahu ada beberapa kelompok kata yang diantaranya adalah noun, adjective, adverb, verb, dan lain-lain. Kemudian kita juga perlu mengetahui struktur kalimat dasar di dalam bahasa Inggris, yaitu subject, verb, object, and complement. Dan kemudian kita juga perlu tahu gimana cara bertanya di dalam bahasa Inggris, seperti kita menggunakan WH questions atau WH questions, dan kemudian juga some important words, beberapa kata-kata penting yang sering dipakai, kayak misalnya okay, I will tell you something. Itu beberapa kata-kata yang sering dipakai. Or maybe like first is bla bla bla, second is bla bla bla. Itu kata-kata penting yang sering diucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita ngobrol, of course. Nah, untuk yang speaking grammatically ini akan aku share di part 2. Semoga bermanfaat. Bye bye.